Kita ikhtiar ya. Kita mulai dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Bersyukur ya abang kakak yang dirahmati Allah. Siang ini tentu penuh berkah insyaallah ya. Karena ada keinginan niat kita untuk membetulkan syariat ya, kepada Allah tentunya ya. Nah, ini bagian ikhtiar. Mudah-mudahan apa yang diniatkan abang kakak, salah satunya tadi ya, saya garis bawahi aja. Nomor 1 itu membuang jin nasab ya, atau membuang apa nih ya, khodam yang ada pada diri kita ya, karena Allah ya, kita membuang kemusyrikan. Ini salah satu teman-teman ya, para pemirsa nih adalah jimat ya, ada lagi ini ya macam-macam. Nah ini kepercayaan yang kita gantungkan kepada makhluk ini musyrik besar semuanya. Jika kita sampai meninggal ini kita meyakini bahwa ini adalah memberi manfaat kepada kita, sangat besar dosanya ya. Bersyukur hari ini Allah memberikan kita kesempatan untuk tobat, ini segera dibuang ya. Masya Allah, ini lihat ya saudaraku ya, jangan sampai ya seperti ini ya. Ini lihatnya, kemusyrikan ini dilakukan oleh seseorang, talbis iblis namanya. Kita hanya ditipu ya dengan janji-janji. Insya Allah hari ini niatkan. Yang kedua, juga sudah sekian tahun ya, ada 8 tahunan ya Bang, Allah belum karuniakan anak. Nah ini bagian daripada ujian yang Allah titipkan kepada kita, harus dipahami dulu. Ada nggak kaitannya dengan perbuatan ini? Wallahu alam ya, kita bermohon kepada Allah. Ada beberapa yang orang dimudahkan asbab dengan ruqyah, kemudian Allah mudahkan dikaruniai anak, bukan karena ruqyahnya, tetapi karena ikhtiarnya mengembalikan lagi perbuatannya, amal dan ibadahnya lillah kepada Allah. Dia ikhtiarnya juga lillah kepada Allah, lalu dia memperbaiki hablum minan nasnya, bisa jadi dari sana ya. Nah, beberapa teman yang Allah karuniakan, ada yang sampai 12 tahun sekarang gendong anak, ada, Masya Allah, itu di Pontianak, tidak jauh-jauh. Sekali lagi itu sebetulnya bukan di posisi ruqyahnya, tapi ikhtiar kita untuk membetulkan akidah kita, membuang hal-hal yang salah satunya ini tadi ya, kemusyrikannya bisa jadi, lalu Allah bukakanlah pintu-pintu keberkahannya untuk keluarga itu. Masya Allah, sekarang Masya Allah lengkap udah dia. Oke, hari ini Insya Allah enggak banyak ya, saya hanya ngasih beberapa nasihat saja. Ini yang sudah disampaikan. Nomor 1 ya, abang kakak saya panggil begitu, jangan ada prasangka, nggak usah cari kesalahan orang dan menceritakan keburukan orang, nggak usah. Kita istighfar ya, tadi anggota kita sendiri, warga kita sendiri, kemudian saudara kita sendiri ya sudah tutup ya, maka seseorang itu akan memikul dosanya masing-masing. Tugas kita hanya menasihati. Kalau yang dinasihati nggak bisa, sudah balikkan lagi kepada Allah ya. Tadi cukuplah hanya cerita di sebatas kita saja, jangan dijadikan dendam, nggak boleh ya. Oke, maka jangan sampai ada suudzon, jangan cari kesalahan orang. Balik lagi, mohon izin, jangan lagi menceritakan keburukan orang. Ini sepaket nih, prasangka, cari keburukan orang, dan menceritakan. Jangan tutup buku ya hari ini, tutup buku. Sudah cukuplah tadi cerita, saya pendengar, saya juga pelaku di situ gitu ya, cukup ya. Ya berikutnya, abang kakak lapangkan pikiran dan hati ya, untuk bisa memaafkan siapa saja karena Allah. Ini bukan karena mau ruqyah nih. Bayangkan orang-orang yang paling kesel kepada kita, orang-orang yang menyakitin kita, bayangin aja. Maafkan semuanya karena Allah. Hablum minan nas. Karena kita datang kepada Allah tuh hanya minta ampun dan cari ridhonya. Lah gimana dapat ridho kalau kita sendiri gak diampuni? Maka hubungan makhluknya diselesaikan dulu. Maafkanlah orang lain.
karena Allah. Lapang hati dan pikiran kita, abang kakak. Berat ini, tapi kalau lillah menjadi sangat ringan karena kita mendapatkan pahalanya. Yang terakhir, kita banyak lalai nih dari kemusyrikannya tadi, menyebabkan kita jauh dari Allah. Dari kemusyrikan ini menyebabkan kita bisa nggak sholat. Dari kemusyrikan ini dihalang-halangi kita untuk dekat, untuk taubat kepada Allah. Hari ini nomor 3, minta ampun sama Allah atas kelalaian kita selama ini. Bisa jadi dari kakek nenek kita atau orang tua kita, sudah kita minta sama Allah, minta ampun. Insya Allah sekali lagi saya nasihatin, jangan aja prasangka, tak usah cari kesalahan orang dan menceritakan keburukan orang. Tutup hari ini karena Allah. Yang kedua ya, lapangkanlah hati dan pikiran, maafkan semua orang karena Allah. Lillah bang, lapangkan hati ya mbak ya, gak boleh ada kesel nih, dendam gak boleh. Yang ketiga, minta ampun sama Allah. Silahkan, kebaikan datangnya dari Allah ya. Niatkan nih untuk sembuh dari penyakit medis dan non medis. Kalau memang ada gangguan medisnya, minta sama Allah. Entah itu penyakit, entah itu disebabkan belum dikasih keturunan dan lain-lain karena medis, minta sama Allah. Sembuh dari penyakit medis dan non medis. Ya, niat minta sama Allah. Terus niatkan juga untuk memutus nih jin nasab yang tadi sudah diceritakan, kakek, orang tua, termasuk kita sendiri. Minta sama Allah ya, buang ya mbaknya ya amalannya betul-betul nih, minta sama Allah hari ini. Saya hanya bantu doa saja. Oke, silahkan diniatkan masing-masing kepada Allah. Mudah-mudahan asbab ya kita mau betul-betul taubat kepada Allah, Allah membalasnya dengan kebaikan semuanya ya. Rapatkan mah duduk di istri. Silahkan dirapatkan. Suami. Ingat ya kisah Nabi Ayub yang luar biasa dikasih penyakit ya, yang luar biasa juga dicoba dengan meninggalnya anaknya, yang luar biasa juga ditinggal pergi sama istri-istrinya, lalu asbab dia bertobat kepada Allah dan dia tidak mengeluh, maka Allah balikkan semua rezekinya. Itu pelajaran yang luar biasa yang dapat kita ambil dari Al-Quran ya bang ya. Bagaimana juga Nabi Adam turun ke bumi gara-gara dia lalai, tapi Allah kasih jalannya untuk balik ke surganya, suruh tobat. Maka Rabbana zalamna anfusana, Masya Allah, asbab dia tobat kepada Allah, dikasih petunjuk. Maka kita inilah bagian daripada anak cucu yang harus tobat, ngikutin mbahnya gitu. Oke, jangan dilakukan lagi. Silakan diniatkan, kita bantu doa saja ya. Baik. Kita mulai, silahkan jangan disandarkan kepada kami ya bang, mintalah pada Allah kakak ya, taubat sungguh-sungguh. Semoga Allah mengabulkannya apa yang menjadi niat abang dan kakak ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna waliyallahu alladzi. Sudah. Kita nggak marah-marah nih. Ya. Ini cuma benda. Kamu mau ngambil, mau membunuh. Ya. Oke. Yuk ngomong baik-baik. Allahu Akbar. Bangsa jin, hari ini atas izin Allah ya, kita ketemu. Bukan kekuatan saya dan istri saya ya. Bukan. Ini kamu udah tahu, abang ini udah beberapa kali mau minta ruqyah, kamu pasti udah tahu. Hari ini atas izin Allah kamu nggak bisa menghentikan, kami juga nggak bisa menghentikan, sehingga Allah pertemukan sekarang. Ya, kita ngomong baik-baik. Saya nggak punya niat untuk membunuhmu sedikit pun, nggak ada. Saya hanya ngajak, ya, menasihatin kamu. Dengar, kamu ini musuh bagi umat muslim, musuh bagi kami semua. Tapi kami tak akan membencimu. Tugas kita hanya satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tugas kita ibadah kepada Allah. Main-main ya bang ya. Kamu mau muntah? Oke. Udah keluarin semua. Putuskan kemusyrikanmu. Urimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih.
Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla lighairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla lighairillahi bih. Putuskan hubunganmu sama iblis, putuskan. Bara'atu minallahi wa rasulihi ila alladziina ahadtu minal musyrikin. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla lighairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla lighairillahi bih. Istighfar ya bang, dilepaskan sungguh-sungguh bang ya. Ya. Masih terikat, ya putuskan. Hurimat alaikumul maitatu wa uhilla lighairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu wa ma uhilla lighairillahi bih. Wa lahmul khinzir wa ma uhilla lighairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu wa lahmul khinzir wa ma uhilla lighairillahi bih. Bara'atu minallahi wa rasulihi ila alladziina. Ya, keluarkan semuanya, putuskan hubunganmu sama iblis, putuskan kemusyrikannya semuanya, buang, keluarkan semuanya. Hurimat alaikumul khinzir wa ma uhilla lighairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla lighairillahi bih. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla lighairillahi bih. Sudah? Oke. Kamu yang sama abang ini? Oh, sama istrinya. Astagfirullah. Kamu masuknya dari mana nih? Ayo kita bicara baik-baik. Kamu masuknya dari mana? Panggilan. Oh, kamu maksudnya dia manggil kamu? Titipan. Oh gitu. Dapat tugas dong kamu. Nih di abangnya juga nih, di suaminya. Ya. Kamu dititipin tugasnya untuk apa? Apa tugasmu? Ya, jangan marah-marah ya hari ini. Insya Allah kita baik-baik aja. Oke, tugasmu apa di badannya? Apa? Menjaganya? Ya. Itu kalimat manusia. Terus? Mana intinya bukan itu. Apa? Apa? Titipan. Ada sama suaminya. Kiriman. Ini kiriman juga. Istrinya kiriman. Terus? Apa? Dikirim kamu terikat sama dukun? Panggilan juga. Oh, dari wirid-wiridnya itu, dari zikir-zikirnya itu, kamu datang. Oke, kamu terikat sama dukun nih. Kawanmu. Oke, yang terikat sama dukun itu dikasih apa? Dikasih apa? Kambing. Berapa kali? Darah kambing. Berapa kali? 3. Bener-bener kalian ya. Tujuannya apa tugasnya? Hancurkan keluarga besarnya. Menghancurkan keluarga besarnya. Dari orang tua. Oh gitu. Kamu bisikkan apa? Sampai dia. Kamu bisikkan apa? Mau perceraian? Tentu. Terus? Nggak taat sama orang tua gitu kan? Tentu. Oh. Suami istri, kamu ganggu. Oh, apa gangguanmu kepada istrinya nih? Masing-masing. Masing-masing ada. Oh, kamu yang ada di situ. Oke, kamu ada ganggu di ini kesehatannya? Kamu ganggu di perutnya? Asbab. Asbab.
Kamu ganggu di rahimnya itu. Kamu apain itu rahimnya? Ikat. Kamu ikat? Apa tujuannya? Tidak beranak. Tidak beranak. Astagfirullah. Memang kamu bisa gak menahan? Bisa? Menjadi sebab. Menjadi sebab. Ya. Oh gitu. Artinya kamu tidak secara langsung menggagalkan dia. Dengar. Faqatilu awliya as-syaiton. Inna kaidas syaitoni kana dha'ifa. Sangat lemah makhluk itu di hadapan Allah. Kamu sudah lemah. Sangat. Sangat. Jadi tidak seperti tadi sombong betul gitu. Masing-masing. Masing-masing. 14. Alamak. Masing-masing 14 jid. Di badannya. Ampun. Semuanya. Oke. Ini aku tanya kepada suaminya. Kamu nyaman di badannya juga? Masuknya dari mana nih? Banyak. Oke. Kamu juga yang membuat dia ini punya kebal pada benda tajam. Ya, itu kalau sampai kebal kayak gitu gimana sih cara kerjamu? Rahasia. Rahasia. Ngapain rahasia? Hah? Kami di situ lama. Di situ lama. Apa? Rokok. Kamu merokok? Oh. Kalau dia merokok seneng kah? Uish, astagfirullah. Asapnya. Asapnya. Asapnya kenapa? Kamu dapat makan dari asap. Allahu Akbar. Kalau dia lagi merokok, kamu apa yang kamu rasakan badanmu nih? Segar, sehat. Segar, sehat, Sentosa. sentosa, Abadi. abadi. Allahu Akbar. Bahagia juga. Kalau dia mau berhenti merokok, apa yang kamu lakukan? Kencingi mulutnya. Kamu kencingi mulutnya, biar apa? Asam. Oh gitu. Kamu tahu nih tujuannya ke sini? Sudah tahu, Pak Ustaz. Sudah tahu. Ya. Kira-kira nih, aku ajak kamu untuk tobat. Ya, ini ada dua pilihan nih. Kamu bisa kabur kapan saja karena saya nggak lihat. Bisa. Bisa. Tak Ya. ada hal. Tak ada hal. Dan aku juga nggak punya kepentingan. Kecuali kepentinganku adalah mendakwai saudaraku. Dan karena kamu juga makhluknya Allah, maka saya juga punya kepentingan menyampaikan firman-Nya Allah untuk kembali taubat kepada Allah. Kalau kamu mau kapan saja pergi, saya nggak punya hak. Tapi hari ini, jika Allah berkehendak kamu untuk baik, saudaraku juga berkehendak untuk baik, maka Allah akan mudahkan. Tapi kalau kalian yang ngeyel sendiri, kalian yang nggak mau sendiri, tunggu aja Pak Allah. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Oh, Ustaz. Tadi pagi Ruqyah. Iya, Jumlah yang diislamkan iya. banyak. Banyak, 300 lebih. Tapi mereka Heeh. bukan yang di dalam. Bukan yang di dalam, Tapi di sekelilingnya. Oh, kamu lihat juga itu. La ilaha illallah. Jadi kamu kami yang di dalam mereka. kamu yang di dalam badan ini. Kami punya kekuatan Apa kekuatan? lebih banyak dari mereka Oh, gitu. yang tidak di dalam. Oh. Jadi yang menguasai manusia itu kuat. Satu hal. Apa? Ini dengar ya, Bang Kakak ya, ini nggak main-main nih. Sewaktu komunikasi dengan istrimu, aku menakutinya Terus? dengan mengatakan kau akan lemah
Karena kami ramai yang kuat. Gitu. Terus apa jawaban istriku? Kalau memang kalian betul-betul kuat. Saya mau berkata, Hmm. sandaranku hanya Allah. Masya Allah. Allah. Terus kamu bisa berbuat apa? Walau aku lemah, Heeh. ridho suamiku akan mengantar kepada ridho Tuhan. Masya Allah. Itu yang bikin kamu tidak berdaya. Sudah paham ini? Faqatilu awliya asyaiton inna kaidas syaitan dhaifa. Gak main-main bang, kemusyrikan ini bang, kakak. Allahu Akbar. Kita jauh dari Allah kayak gini nih, bersama jin nih. Kami biasa dibunuh. Ya, siapa yang bunuh? Parokia biasa membunuh Caranya bunuh gimana? dengan ayat. Dengan ayat. Tapi kali ini kami diberi pilihan yang ternyata menjadi asbab hidayah kami. Masya Allah. Silakan, Pak. Ya, dengarkan ya. Kami ditugaskan sama Allah untuk berdakwah dengan lemah lembut. Itu perintah kepada Nabi Musa untuk mendakwai Fir'aun. Ya. Faqulal lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yasa. Kau dakwailah makhluk dengan lemah lembut. Dengan itu insya Allah akan dimudahkan Allah. Hari ini kami hanya mendakwai saja, baik ini saudaraku maupun kamu ya, tapi kuasa Allah yang punya. Allah. Ini benar nih kamu bersyahadat nih. Baik. Ada berapa jin yang mau gabung juga silahkan. 28. Oke, yang mau gabung juga dari luar silahkan panggil aja. Ada yang masuk semuanya? 28. Oke. Kamu yang pemimpin nih? Ya. Baik, ikutin bersyahadat. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Hancurkan semua. Alladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma. Allahu akbar. Istighfarlah. Masya Allah. Mohon maaf lahir batin. Allahu akbar. Bang, dia minta maaf ini kakak. Selama ini mengganggu kita dari ulah kita sendiri dan dia. Mohon maaf lahir Boleh batin. dijawab. Kakak maafkan nih. Masya Allah. Dengar Bang Sajim. Allah Akbar. Tuh lihat ya kami nih Muslim tidak ada dendam, gak boleh ada benci. Itulah ajarannya Islam. Lemah lembut kepada siapa saja, kepada makhluk. Ini apa yang terjadi dengan dirimu nih, setelah kamu bersyahadat? Kami berbagai rupa. Berbagai rupa. Aku sendiri macan kumbang. Kamu macan kumbang. Buluku mengkilat bersih. Sekarang Kukuku tidak lagi panjang. Allahu beraturan. Akbar. Yang berwujud manusia pun bersih dan Berwujud berkerudung. manusia bersih, berkerudung. Terus bulumu mengkilat sekarang. Masing-masing kami memiliki cahaya Sekarang Allah Akbar. sama, Oh, seperti kami ada cahaya. tapi Kamu kecil. Insya Allah nanti besar sedikit. Terima kasih Pak Ustadz. Yang kamu rasakan ini setelah kamu bersyahadat,
Kesedihan. Sedih. Dari apa? Dosa. Baru sadar dosa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. A'udzu bikalimat. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Bang, kakak. Astagfirullahaladzim. Jangan ini semua kau. A'udzu Sedikit pun bikalimatil bukan dari hitamati min syarri ma khalaq. Lihat sekali lagi, saya hanya bantu doa dan minta sama Allah. Apa tadi yang disebabkan jin-jin masuk ke dalam diri kita? Allah udah tunjukkan ya langsung ya jawabannya yang menguasai diri kita sehingga kita menyebabkan kita lalai kepada Allah. Ini Masya Allah bang, Allah sayang dengan keluarga ini. Lihat ikhtiar kemana-mana udah dilakukan, asbab kita melakukan kemusyrikan. Lihat tadi, ya karena Allah juga menguji kita sampai kita belum punya anak pun. Lihat tadi sebab utamanya tak terbaca secara medis kan, dia ganggu supaya apa? Tidak terjadi pembuahan di situ. Astagfirullah. Itulah cara-cara Allah menguji kita. Kalau jin itu tidak diizinkan Allah juga ada di badan kita, nggak mungkin. Itu karena kita lalai. Sehingga anak, istri, suami adalah bagian ujian yang Allah titipkan. Maka jika saat ini belum dapat anak, ya bagian daripada Allah menguji iman suami istri. Maka betulkanlah ikhtiar kita sungguh-sungguh. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini benar-benar, bukan pakai dendam, bukan pakai pikir, bukan pakai Allah. Ikhtiarnya disandarkan ke Allah, ikhtiarnya yang diridhoi Allah, ikhtiarnya betul-betul kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah. Maka poin pentingnya kemusyrikan ini terbesarnya kita lepaskan. Lihat bang, jin nasab segala macam udah ditunjukin tadi ya, dari nasab, dari yang abang manggil, dari yang abang kakak panggil. Jangan pakai zikir-zikir lagi yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Ya mbak ya, ini santet apa segala macam nih ada, ndak usah cari lagi siapa yang santet, siapa yang begini begitu, ndak usah. Betul ya? Ini ngeri banget ini. Tapi hari ini Allah kepengin baik untuk keluarga abang semuanya. Ya insya Allah jangan sampai lagi jin-jin masuk dari cara yang lain. Yang ini atas izin Allah sudah muslim, dia nggak akan bersama badan kita lagi insya Allah. Yang kafir nunggu nih, kapan sempat masuk lagi. Mohon izin, kalau abang tak berhenti merokok, ya ngundang. Ya saya nyampaikan aja nih, kita manggil lagi nih sama satu ya. Karena dia bersama bang, rame bang kalau merokok dapat makanan dia ya. Asapnya itu. Jadi jalankanlah syariat dengan sungguh-sungguh. Sholatnya tepat waktu, 5 waktu karena Allah. Masya Allah. Zikirnya kita selesaikan. Habis sholat itu tenang, kita berhadapan sama Allah. Ya kan, zikir pagi petang kita lakukan sampai mati. Itu benteng kita bang, bukan jin.